Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas soal tryout ASPD Bantul pada bulan Februari 2021 untuk paket A. Silahkan menyimak. Oke, kita masuk ke teks pertama. Sudah kelihatan dengan jelas bahwa ini adalah teks notis ya. Oke, ini adalah teks notis. Apa yang ditanyakan, apa yang akan didapatkan dengan membaca notis berarti harus dibaca. Dari soal kita tahu berarti nomor 1 harus dibaca. Pertama, yang sopan. Kemudian kedua, baca keras sebelum ngirim supaya tidak ada kesalahpahaman. Hati-hati dengan emoticon dan smiley ketika menyampaikan humor. Kemudian ikuti grammar. Kemudian sampaikan sumber ketika menyampaikan gagasan dari orang lain. Jangan memposting sesuatu yang tidak pas, inappropriate, tidak pas. Kemudian jadilah pemaaf ketika yang lain melakukan kesalahan. Jadi apa? A. Menjadi siswa yang patuh? Tidak. Membuat mereka takut untuk mengirim pesan? Tidak. Membuat their smartphone will be safe from miscommunication. Yang aman dari miscommunication apakah smartphone? Tidak ya. Di sini fokusnya adalah ke orang. Pesan yang ingin disampaikan bisa diterima oleh oleh target. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 2 adalah greeting text. Menyenangkan sekali bekerja denganmu, Fadil, dalam ini program siswa yang online. Saya sangat menghargai bagaimana kamu membuat dirimu bisa diakses. Ini maksudnya cepat tanggap ya, cepat tanggap untuk berbagai macam pertanyaan maupun persoalan. Tetaplah menjadi ketua atau pemimpin yang baik untuk teman-temanmu. Yang mengirim adalah Pak Anton, pembina student organization-nya. Baik, apa tujuannya Pak Anton? Sudah jelas, kalau ini adalah text greeting card, maka tujuannya adalah congratulate atau untuk menyampaikan condolence ya. Jadi jawabannya mari kita cari yang artinya itu. Mana? A. Mempromosikan Fadli menjadi ketua, menjadi pemimpin. Sudah jadi. Menyelamati Fadil karena sudah bergabung, tidak hanya bergabung, dia adalah ketua. Heran ya. Heran Fadil kok siswa yang baik banget? Enggak juga ini ya. Jawabannya adalah C. Memuji Fadil karena sudah menjadi pemimpin yang baik untuk organisasinya. Nomor 3. Dari teks kita tahu bahwa Fadil adalah anak yang, ini pilihan jawabannya agak susah, tapi mari kita cari jawaban yang paling tepat. Playful, suka bermain, tidak. Rajin, serius, smart. Nah, kenapa dikunci jawabannya adalah smart? Jadi dikunci jawabannya adalah smart ya. Karena di sini pintar yang dimaksud di sini adalah bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan. Sehingga yang paling cocok adalah ini. Bukan rajin, bukan juga serius, tapi smart. Smart di sini adalah problem solver. Teks selanjutnya adalah sebuah teks pengumuman. Pertanyaannya, apa alasan dari sekolah menyelenggarakan program di atas? Oke, jawabannya dari mana? Paragraf pertama, ayo kita lihat, kita baca. Untuk meningkatkan program pendidikan baca tulis, maka Dewan Siswa menyelenggarakan beberapa program yang menarik, antaranya storytelling, speech, dan singing contest. Berarti jawabannya adalah untuk meningkatkan literasi. Mana yang artinya untuk meningkatkan itu? Membujuk siswa untuk ikut storytelling, menjadi storyteller, tidak. Kemudian mendukung program literasi, ya ini ya, to support, to increase. Nah, di sini membantu siswa menyelesaikan masalah dengan bahasa Inggris, tidak. Mendorong siswa untuk menjadi bagus dalam bahasa Inggris, tidak. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 6, ini adalah short message. Mengapa Bu Aziza mengirim pesan tersebut? Harusnya ada di kalimat pertama. Mari kita lihat. Untuk memperingati Hari Guru, sekolah kita akan memilih guru menjadi guru Teacher of the Year. Untuk itu semua siswa diminta untuk memilih. Oke.
sesuai dengan kriteria dengan link di bawah ini. Sehingga jawabannya sudah jelas A. Meminta siswa untuk memilih ya, untuk menominasikan. Memang ada cara untuk menominasikan, yaitu dengan mengikuti dengan membuka link ini, tapi ini disebut sebagai informasi tambahan. Informasi pokoknya tetap adalah A. Yang lain sudah jelas tidak tepat. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 7. Apa yang akan siswa lakukan setelah membaca teks? Ya, di sini ya, udah dah. Setelah membaca teks, langsung memilih. Memilih dengan cara membuka link yang ada. Nomor 8. Ini mereka berdua, Mas Farel dan Mbak Salma, sedang bicara tentang apa, otomatis harus dibaca. Nah, tentu kalian sudah tahu bahwa mereka berdua ini sedang rapat dengan teman-temannya menggunakan Zoom. Jadi bukan informasi tentang Zoom. Dan mereka memang bicara tentang brosur. Tapi itu cuma sebagian kecil. Nah, pilihannya adalah A dan B, school program atau a strategy to run a program. Di sini kata kuncinya atau petunjuknya ada di sini. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Saya harap program bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga mereka tidak hanya bicara tentang program, tapi bagaimana agar program bisa berjalan, terutama dengan baik. Mana kalimat yang menyatakan ekspresi persetujuan? That's a good idea. Nomor 10, tujuan dari label adalah, ini nggak sampai D ya, tapi jawabannya sudah ada. Sudah hafal, pasti memberikan informasi detail tentang sebuah produk. Kemudian nomor 11, siapa yang boleh mengkonsumsi ada di sini? For adults. Nomor 12, teks prosedur, pertanyaannya adalah setelah membaca, pembaca akan bisa untuk, nah ini mango sticky rice. Kita tahu bahwa prosedur itu adalah petunjuk untuk membuat sesuatu. Berarti membuat mango sticky rice. C. Lanjut. Setelah memasak nasi, kita bisa mencampur ingredient. Nah, apa jawabannya? In. Jika ini kotak, ini adalah in, ini adalah on. Begitu ya. Jika ini adalah wadah, kita memasukkannya ke dalam, sehingga jawabannya adalah in. Nomor 14, ini adalah teks iklan. Kemudian yang ditanyakan adalah tujuan penulis, berarti fungsi sosial. Iklan fungsi sosialnya untuk mempromosikan Kung Fu Tea. Tidak memberikan informasi, ini adalah label. Announcement, inform juga enggak. Selanjutnya, dari teks di atas kita tahu bahwa orang akan D ya, di sini petunjuknya. Jika beli 1, dapat 1 selected drink during the grand opening. Nomor 16, undangan ulang tahunnya Dek Brady ya. Acaranya virtual, tanggal 3 April jam 10. Ini virtual ya, ini virtual. Oke, berarti jawabannya adalah teks ditulis untuk mengundang penerima untuk join the party virtually ya. Virtually. Tidak datang, tidak mempersiapkan, dan tidak sekedar menginformasikan. Selanjutnya, berdasarkan teks kita tahu bahwa the party will be held virtually on the 3rd of April. Ini kan virtual, ini enggak virtual, ini enggak. Terus kemudian ini salahnya di 10 April. Selanjutnya adalah teks deskriptif ya, tentang tempat bersejarah dan tempat wisata juga. Main idea dari last paragraph ada di sini, kita baca. Kalimat pertama, kalau tidak menemukan, insya Allah ada di kalimat kedua. Kompleks itu khusus dan berharga untuk dikunjungi. Traditional formal dress bisa dipinjam dan harganya murah.
harus dipakai ketika memasuki wilayah pemakaman. Sehingga jawabannya adalah D. Keharusan menggunakan traditional formal dress to enter the graveyard, pemakaman. Kemudian nomor 19, pemandangan sangat indah dan sejuk. Dikarenakan oleh the green trees and gorgeous sky. Dikarenakan oleh pohon yang indah dan langit yang keren. Yang artinya dikarenakan oleh adalah A. Yang ini adalah karena. Nomor 20, ini adalah sebuah text recount. Gamblang sekali dijelaskan. Topiknya apa? Topiknya ada di paragraf pertama, kalimat pertama, spend my last holiday in Seoul. Langsung ya, spending holiday in Seoul. Kemudian selanjutnya, apa yang dilakukan penulis setelah checking at the hotel? Kita cari kata check. Oke, check into the hotel. Jadi jawabannya ada di rest for a while. Oke, kemudian lanjut, famous. Sinonimnya adalah well known. Selanjutnya adalah teks naratif. Seekor rubah dan seekor kucing. Judulnya rubah dan kucing ya. Tapi ditanyakan di sini tentang apa? Nah, mari kita cari jawaban yang paling benar. Hewan yang menyedihkan. Iya sih sebenarnya menyedihkan nasibnya. Kemudian hungry dog itu tidak. Pilihannya ada di A dan B. Di sini ada fox and a cat. Mana yang lebih dominan? Betul, yang lebih dominan adalah si rubah. Sebagian besar bercerita tentang rubah yang arogan. Kemudian si kucing, tidak disebutkan di sini bahwa si kucing bisa melarikan diri karena dia pintar, tapi karena itu satu-satunya cara yang dia bisa lakukan untuk menyelamatkan diri. Kemudian selanjutnya dari teks di atas kita tahu bahwa si rubah baik hati, rendah hati, tidak sombong, arogan, ya, licik, iri, cemburuan, irian, enggak ya. Kemudian tidak bijak dan bodoh sebenarnya agak-agak, tapi di sini kita lihat lebih ditekankan sifat arogannya, sifat sombongnya. Kemudian selanjutnya hewan-hewan tersebut menyergap dan merobeknya. Oke, mana yang artinya merobek? Menangkap, merobek, membagi, memukul, menumbuk. Jawabannya adalah B. Nomor 26, teks biografi udah jelas di sini ya. Ketika ditanyakan teks itu bicara tentang apa, karena ini biografi, sebenarnya kita sudah tahu bahwa jawabannya adalah menceritakan tentang kehidupan dan karir. Itulah biografi, kehidupan dan karir atau prestasi. Nomor 27. Oke, ketika dia sampai di bulan, menginjakkan kaki di bulan, satu langkah bagi manusia merupakan satu lompatan bagi kemanusiaan, bagi umat manusia. Baik, the underline expression so that Armstrong felt. Jujur Ustazah Atika kalau cuma baca ini nggak ngerti dia perasaannya apa. Nah, mari kita lihat di sini, siapa tuh ada petunjuk ya. Ini ada di sini ya. Nah, ternyata petunjuknya ada di sini. In excitement at the moment. Dalam situasi bahagia, tertarik, sangat senang dalam saat tersebut. Nah, disinilah yang akhirnya menjadi petunjuk, yaitu bukan takut, kaget, kagum, senang, bahagia. Begitu. Selanjutnya, kita akan melihat cerita tentang Momotaro, si bocah buah peach. Ini kayak timun mas gitu ya, kayak timun mas kalau versi Indonesianya. Bagaimana cara Momotaro defeat mengalahkan musuhnya? Jadi dia ditemukan oleh seseorang dalam buah peach, kemudian diasuh, kemudian dia bilang mau mengalahkan musuh, dan berdatanganlah hewan-hewan. Ada monyet, anjing, dan burung, seekor burung pegar. Oke. Bagaimana cara mengalahkannya? Antara A dan B ya, ini sudah jelas enggak. Ini endingnya aja. Apakah dia minta tolong bantuan? Enggak ya. Dengan cara bekerja sama dengan teman-temannya. Di sini jawaban A itu salah karena disebutkan meminta tolong kepada teman-temannya. Di sini posisinya teman-temannya yang datang kepadanya ya, kalau dilihat ceritanya. Kemudian selanjutnya jawabannya adalah A ya. Udah jelas A.
Kemudian kita lanjut nomor 30. Apa yang bisa kita pelajari? Kita harus membayar orang tua kita dengan kekayaan? Enggak. Kita harus melawan musuh kita dengan teman-teman. Iya ya, kalau mau gelut gitu kan, kalau sendirian bisa kalah, harusnya sama teman-teman. Sebenarnya bisa itu ya. Tapi kan ini adalah hikmah yang sangat tidak pas ya, jadi nggak bisa kita pakai. Memberikan makanan kepada orang lain adalah cara terbaik untuk berteman, enggak juga ini. Nah, ini adalah jawaban yang paling pas, bahwa keberanian dan kebaikan dibutuhkan untuk mengalahkan kejahatan atau keburukan. Nomor 31, text report tentang Hawk Eagle. Hawk Eagle ya. Javan Hawk Eagle. Pertanyaannya adalah gagasan dari last paragraph. Last paragraph itu di mana? Di sini ya. Oke, gimana caranya? Kalimat pertama, kalau nggak jelas cari kalimat terakhir. Kalau nggak jelas baca semua. Kita lihat. Kalimat pertama, di bulan Februari hanya ada sekitar ini. Ada yang artinya ini? Nggak ada ya. Nah, kemudian kita lihat kalimat terakhir, tanpa konservasi burung ini diprediksikan akan punah. Oh, ternyata ada. Nomor 31B. Tanpa konservasi burung ini akan punah. Gitu. Lanjut. Berdasarkan teks kita tahu bahwa burung ini, Javan Hawk Eagle ini, 1. Wings. Crest ya. Memiliki sayap yang hitam. Coba kita lihat sayap. Oh, ada di sini. Long black crest. Ternyata crestnya. Ini black itu white, berarti salah. Lays more than one egg. Kita cari egg. Ini ada egg, ada di sini. The female usually lays one egg. Berarti cuma 1. Ini bilangnya more, salah. Kemudian yang C, large population. Population, kita cari population. Oh, ada di sini. Kita lihat. Oh, small population, kita lihat. Oke, karena kehilangan habitat, populasinya jadi kecil. Salah juga. Kemudian lives mainly in Java. Iya ya, di sini disebutkan living mainly in Java. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 33, extinct. Artinya punah. Yang artinya punah apa? Ada seterusnya dalam bahaya. Dalam bahaya itu bukan punah, karena punah itu tidak lagi ada. Kemudian tidak terbatas spesiesnya. Nomor 34, teks prosedur bagaimana membuat bubble tea. Pertanyaannya, teks ditulis untuk menunjukkan bagaimana membuat bubble tea ya. Nah, sehingga nomor D salah, nomor A salah, pilihannya antara B dan C, memberikan instruksi menjelaskan langkah-langkah. B lebih detail, jadi kita pilih B. Kemudian, di mana kita mencampur boba dengan madu? Oke, kita cari madu. Oke, ada di sini. Nah, mari kita lihat. Oke, keringkan boba, masukkan di small bowl, kemudian masukkan honey. Masukkan madu, sehingga jawabannya adalah small bowl. Nomor 31, teks deskriptif. Menceritakan tentang apa? Ada di paragraf pertama dan lazimnya kalimat pertama. Newborn baby little sister. Oke, berarti newborn baby little sister, little baby my little sister, bukan my ya, tapi miliknya penulis, sehingga jawabannya adalah C. Kemudian nomor 37, matanya gimana? Mata, kita cari mata. Oke, ini dia mata. I don't know her eyes because she sleeps all day long. Berarti nggak ketahuan? Enggak, jawabannya adalah A. Soal nomor 38 tentang batu. Ini adalah text report. Apa tujuan penulisan teks di atas? Otomatis jawabannya A, to give general description. Kalau kita tidak tahu teorinya, pasti kita akan terdistract oleh ini, karena hampir semuanya betul ya. Bagaimana pembentukan batu secara alami, menjelaskan tentang berbagai jenis batu, terus kemudian menunjukkan perbedaan jenis batu. Tentu akan kita bingung, tapi karena ada jawaban A, dan inilah yang diinginkan, maka kita pilih itu, tidak usah yang lain. Nomor 39, they, itu maksudnya mana? Oke, ada berapa? Paragraf ketiga ya, 1, 2, 3.
Paragraf 1 bicara tentang batu secara umum, kemudian paragraf 2 bicara tentang jenis-jenis batu, jenis-jenis dasar, kemudian paragraf ketiga bicara tentang igneous. Oke, kita baca. Mana sih yang ditanyakan? They itu ada di mana? Oh, karena ini ada di awal paragraf, maka kita harus baca kalimat di awal kalimat kita harus baca kalimat sebelumnya. Extremely common in earth crust, igneous rock are volcanic and form from molten material. They include, apa yang dimaksud? Igneous rocks-nya ya. Ada di sini. Nomor 40 teks lagu. Cikita, kamu itu harus tahu bahwa kamu bisa mengandalkanku, akulah teman baikmu. Kamu sekarang sedang berada dalam persoalan. You have broken a feather. Kuharap kita bisa memperbaikinya bersama. Sehingga jawabannya adalah teman sejati adalah teman yang tahu dan mau membantu kawannya. D. Itu dia tadi nomor terakhir dari pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.